Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai tentang diferensiasi produk. Pada topik 2, ruang kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama Abdul Khalik Ahmad SPD, yang kedua Masna SPD, yang ketiga Nurul Mutiarani SPD, yang keempat Kiki SPD, yang kelima Yuni Hartati SPD, yang keenam Kasmawati Kasmin SPD, yang ketujuh Wanda Habida SPD, dan yang ke-8 Muhammad Rafsanjani SPD. Untuk lebih jelas mengenai tentang materi yang kami jelaskan, silakan simak dengan baik materi yang akan kami paparkan. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya berdasarkan minat, bakat, dan profil yang dimiliki oleh masing-masing pada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama konten, yang kedua proses, yang ketiga produk, dan yang keempat lingkungan belajar. Diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan kepada guru. Diferensiasi pada produk berupa variasi dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Produk bisa berupa karangan, tulisan, hasil tes, petunjuk, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Produk sangat penting karena mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas. Produk juga merupakan elemen kurikulum yang langsung dapat dimiliki oleh murid. Diferensiasi produk meliputi 2 hal, yaitu memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sangat penting bagi guru untuk menentukan ekspektasi pada murid, diantaranya menentukan yang pertama, diferensiasi produk apa yang diinginkan, 2, konten apa yang harus ada pada produk, yang ketiga, bagaimana cara mengerjakannya, dan yang keempat, sifat dari produk akhir apa yang diharapkan. Cara mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Penugasan produk harus membantu murid secara individual atau kelompok, menentukan kembali atau memperluas apa yang mereka pelajari selama periode waktu tertentu, 1 semester atau 1 tahun. Produk sangat penting karena mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas. Produk juga merupakan elemen kurikulum yang langsung dapat dimiliki oleh murid. Implementasi penerapan diferensiasi produk dalam pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mendiagnosis kebutuhan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan jenis penugasan, tugas individu atau kelompok. Yang keempat, menentukan jenis produk berdasarkan tujuan pembelajaran dan hasil diagnosis kebutuhan peserta didik, baik berupa visual atau peta konsep, audio atau presentasi, audio visual atau video presentasi, dan simulasi. Yang kelima, menentukan alat evaluasi yang sesuai dengan produk yang dibuat. Contoh penerapan dalam proses pembelajaran, materi ekosistem, yaitu rantai makanan, kelas 4, tujuan pembelajaran, siswa mampu membuat produk mengenai materi rantai makanan sesuai dengan minatnya masing-masing. Langkah pembelajaran. 1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu mengenai rantai makanan. 2.
Guru membentuk kelompok berdasarkan hasil diagnosis kebutuhan siswa. 3. Peserta didik diminta berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat konsep produk yang diinginkan. 4. Peserta didik membuat produk sesuai dengan konsep kelompoknya masing-masing. 5. Peserta didik menampilkan hasil produk yang telah mereka buat di depan kelas. 6. Guru mengkonfirmasikan hasil produk yang ditampilkan peserta didik. 7. Guru melakukan penilaian terhadap produk yang dihasilkan peserta didik berdasarkan rubrik yang telah dibuat. Berikut ini yang dapat kita lihat ada contoh rubrik presentasi produk, juga contoh rubrik penilaian presentasi produk, di mana ada 4 kategori. Yang pertama sangat baik, yang kedua baik, yang ketiga cukup, dan yang keempat perlu perbaikan. Dengan kriteria penilaian, yang pertama isi presentasi, yang kedua sikap presentasi, dan yang terakhir pemahaman konsep. Nah, demikianlah tadi penjelasan materi dari kelompok kami mengenai tentang diferensiasi produk. Semoga apa yang kami paparkan, apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.